Penambahan kasus harian COVID-19 mencapai rekor baru, yakni 5.272 kasus pada Sabtu 14 November 2020. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penambahan kasus positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1.255 kasus. Sementara itu, kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia dan penyelenggaraan Maulid Nabi serta pesta pernikahan putrinya di kediamannya menyebabkan kerumunan ribuan massa yang berpotensi menimbulkan klaster baru. Sejumlah warga yang hadir kedapatan melanggar protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker sebagaimana mestinya. Sanksi denda Rp50 juta telah dijatuhkan Satpol PP DKI Jakarta kepada penyelenggara acara Maulid Nabi dan pernikahan putri Imam Besar FPI Rizik Syihab. Denda ini menjadi denda tertinggi yang dijatuhkan kepada pelanggar protokol kesehatan sepanjang pandemi COVID-19. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun perda berkerumun bagi masyarakat ibu kota. Regulasi mengenai aturan berkerumun di masa PSBB transisi dibuat karena banyak warga Jakarta yang tidak mengindahkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak aman. Ya, jadi tentu di aturan ya kita sedang menunggu perda ya, sedang di Kementerian Dalam Negeri, sedang dievaluasi, mudah-mudahan di minggu ke depan sudah keluar ya nomor perdanya dan sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri, sehingga regulasi yang lebih komprehensif melalui peraturan daerah terkait penanganan COVID bisa kita tegakkan ya. Dan Pak Wali juga sudah mengirim surat, sudah juga menindak ya beberapa warga yang ditemukan melanggar daripada protokol COVID. Nantinya dalam peraturan tersebut akan ada sanksi bagi warga ibu kota yang tetap nekat berkerumun tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Selengkapnya kita akan bahas dalam Indonesia Bicara. Ya pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah ancaman klaster baru dari kerumunan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber kami via sambungan Zoom. Pertama ada Bapak Riza Patria, yakni Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan juga telah bersama kami Bapak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Dan kita akan berbincang-bincang langsung dengan kedua narasumber kami ini di segmen 2 Indonesia Bicara. Pertama saya akan menyapa Bapak Riza Patria. Pak, selamat malam Pak Riza. Selamat malam. Pak, mungkin bisa diberikan tanggapannya sedikit nih Pak terkait 5 provinsi yang menjadi penyumbang tertinggi kasus positif COVID-19. Ini salah satunya kan adalah DKI Jakarta nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak dengan meningkatnya kasus baru di DKI Jakarta nih Pak? Ya memang ada peningkatan ya sejak tanggal 12 sebetulnya. Dari 587 tanggal 12, tanggal 19 menjadi 831, tanggal 14 menjadi 1033, tanggal 13 nih paling besar 1255. Tapi tanggal 14 sudah turun, sudah menjadi 1165 dan turun lagi menjadi 1006. Nah, mudah-mudahan besok bisa turun lagi. Nah, ini memang disebabkan beberapa faktor, diantaranya satu, ini masih buntut dari libur panjang 2 minggu yang lalu. Memang banyak sekali warga masyarakat, sekalipun sudah kita himbau, kita minta, kita sosialisasikan, kita kampanyekan untuk tetap berada di rumah di masa libur panjang, tapi faktanya masih banyak juga yang melakukan libur panjang. Nah, efeknya ada, tapi memang tidak sebesar ketika di bulan Agustus dan di bulan Mei libur panjang yang lalu. Kemudian yang kedua, memang belakangan ini operasi justisi dalam 2 minggu terakhir ini tidak sebanyak pada 2 minggu sebelumnya. Kami mengajak seluruh masyarakat agar ke depan itu butuh kesadaran sendiri. Jadi terkait pentingnya melaksanakan protokol COVID, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak itu harus dijadikan satu kebutuhan masyarakat. Jangan kita taat karena ada aturan, jangan kita taat karena ada sanksi, atau jangan kita taat karena ada aparat yang hadir. Tapi kita taat karena memang itu suatu kebutuhan yang penting dalam rangka menjaga kesehatan kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat di sekitar kita. Jadi penting ini yang sedang kita bangun oleh Pemprov.
Namun demikian, kami terus melakukan berbagai upaya terkait pencegahan dan penanganan. Kemudian juga, sekalipun sebetulnya angkanya masih cukup tinggi, tapi Pemprov DKI Jakarta baik dalam penanganannya. Di antaranya dibuktikan dengan angka atau tingkat kesembuhan mencapai 92% dan angka kematiannya sudah turun sampai 2,1% dan juga R0-nya itu sudah turun lagi menjadi 1,05. Kemudian zona merah juga turun tinggal 19 RW. Beberapa upaya terus kita tingkatkan. Selain laboratorium sudah 56 yang dapat sampel perharinya sampai 18.211, juga ruang ICU-nya sudah 811, kemudian juga ruang ICU yang terpakai ya 811 dari 483, kemudian tempat tidur saat ini ada 5.855, yang terpakai itu 3.265. Nah, juga tenaga kesehatan, dokter sampai dengan sukarelawannya terkait COVID sudah mencapai 40.059 orang. Begitu juga rumah sakit rujukan sudah bertambah mencapai 98. Jadi inilah berbagai upaya yang kami lakukan dan kita minta masyarakat semakin meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan protokol COVID 3M. Oke. Pak Riza, menanggapi Bapak selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta nih Pak, menanggapi meningkatnya angka kasus positif di Jakarta ini Pak, yang dari kacamata Bapak atau dari pantauan dari Pemda DKI Jakarta sendiri, faktor apa Pak yang menyebabkan kasus COVID-19 di Jakarta ini meningkat dan jumlahnya cukup tinggi Pak dibandingkan daerah-daerah lainnya? Ya, jadi memang di Jakarta ini sering kami sampaikan bahwa kami ini terus meningkatkan jumlah testing kami. Jadi tugas pemerintah itu ada 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Melakukan isolasi, perawatan, pengobatan, dan seterusnya. Nah, testing kami terus kami tingkatkan. Kami mengejar sampai 10.000 per hari. Jadi mulai 4.000, 5.000, terus sampai sekarang itu rata-rata kami sudah di atas 7, 8.000, bahkan 9.000. Kita akan terus untuk mencapai 10.000. Testing ini penting sekali karena dengan testing kita dapat mengetahui titik-titik penyebarannya. Jadi cara kami menyelesaikan masalah adalah mengidentifikasi titik masalahnya. Titik masalah COVID itu di mana penyebarannya. Nah, dengan testing kita mengetahui titiknya, kemudian kita melakukan tracing, kemudian mengambil langkah-langkah treatment dan sebagainya. Jadi memang jumlah masih banyaknya, salah satunya karena memang testing yang banyak. Di samping memang kesadaran masyarakat masih turun naik ya, masih turun naik kesadaran masyarakat, kadang kita survei tinggi, kadang kita survei turun. Jadi memang masyarakatnya sudah cukup jenuh ya, sudah lebih dari 8 bulan ini masalah COVID, jadi di Jakarta ini cukup. Kemudian juga memang kami mengambil kebijakan PSBB di transisi ini secara bertahap melakukan pelonggaran ya. Di masa pelonggaran ini memang ada potensi orang keluar rumah meningkat, potensi orang berinteraksi meningkat, pada akhirnya memang potensi orang terpapar juga meningkat. Untuk itu kita minta di masa transisi ini masyarakat harus lebih taat, lebih disiplin, tidak perlu keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang penting, apalagi bagi anak-anak yang di bawah umur 9 tahun atau di atas 60 tahun. Dan tempat yang terbaik tetap berada di rumah. Kami minta masyarakat tetap berada di rumah dengan menjaga kesehatan, berjemur, berolahraga, tidur yang cukup, makan yang sehat, yang bervitamin, herbal, dan sebagainya. Itulah yang selalu kami minta pada masyarakat untuk mengurangi bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya. Baik, kita akan beralih sebentar ke Pak Heri Trianto. Pak, bagaimana sejauh ini Pak penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia terkait bagaimana menekan angka meningkatnya jumlah kasus positif di Indonesia sebagai Satgas COVID-19 Pak? Ya, terima kasih Mbak Amanda. Saya sebenarnya ini untuk mau menjelaskan yang level nasional. Tadi Pak Riza menjelaskan dengan sangat baik bagaimana di DKI. Saya ingin berangkat dari kasus aktif dalam 2 bulan terakhir, di mana terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ketika 13 September lalu kita kasus aktifnya masih 25% dari pasien yang tertular. Tetapi sekarang kita sudah berada di level 12,9%.
ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di tingkat dunia ketika pada periode yang sama itu masih ada mencapai 27,72. Jadi ini ada tren peningkatan yang cukup tinggi di dunia. Dan kemudian bagaimana dengan di Indonesia, kita lihat juga angka kesembuhannya juga semakin baik. Tadi Pak Riza menyebutkan DKI 91% sangat bagus, karena rata-rata kesembuhan nasional kita adalah di 83,9%. Sementara rata-rata kesembuhan dunia sekarang itu 69,84%. Jadi ini ada progres yang cukup bagus ya, dari mana kita lihat juga di tingkat kematian yang bulan September 2 bulan lalu mungkin masih di level 3,4%, sekarang sudah di 3,2%. Jadi kalau dari sisi angka sih kita ada harapan. Tetapi kalau kita lihat dari kasus harian yang kita temukan dalam beberapa hari terakhir, di mana ada tembus sampai 5.400 ya 3 hari yang lalu, tentu kita harus melakukan evaluasi. Terutama seperti yang disampaikan Pak Riza, bahwa ada peningkatan ini kemungkinan juga disebabkan oleh impact dari liburan panjang kemarin, yang sebenarnya kita di Satgas juga menghimbau agar masyarakat di rumah saja, menghindari kerumunan. Itu kita punya tagline liburan aman dan nyaman dengan kerumunan, tapi memang kemudian masyarakat tidak sepenuhnya patuh terhadap seruan-seruan seperti itu, sehingga ada peningkatan penularan. Kendati kemudian juga tidak, itu bukan faktor tunggal, karena juga ada masalah juga pada sistem pelaporan, di mana lab-lab pada weekend atau biasanya masa liburan memang tingkat pelaporannya rendah sehingga terakumulasi pada hari berikutnya. Makanya di 5.400 kemarin tertinggi, kemudian ada tren lagi mengalami penurunan di 5.100, dan kemarin hari Minggu karena hari Sabtu juga penurunan testingnya itu ada penurunan kasus menjadi sekitar 4.000 seperti itu. Baik, Pak Heri, terkait dengan tema kita malam hari ini, Pak, peningkatan atau ancaman klaster baru dari kerumunan nih, Pak. Mungkin Bapak selaku Satgas COVID-19 bisa memberikan tanggapannya, Pak, terkait polemik kerumunan yang terjadi pada saat penyambutan kepulangan Rizik Syihab beberapa hari lalu, Pak. Ya, saya kira kita semua sudah tahu ya apa yang terjadi pada penyambutan salah satu pemimpin agama, yaitu Pak Habib Rizik, dan memang kita benar-benar tidak bisa kendalikan sepenuhnya dan tetap terjadi kerumunan. Sebenarnya berbagai upaya juga sudah dilakukan ya secara persuasif oleh aparat pemerintah, termasuk Pemprov DKI, bagaimana agar kerumunan itu tidak terjadi, tetapi kemudian kita tidak bisa menghindarkan. Jadi memang kita sekarang hari ini juga Menko Polhukam juga konferensi pers dan menyerukan apapun alasannya kerumunan jangan dilakukan karena akan semakin mempertinggi potensi penularan. Jadi memang ini bukan pekerjaan aparat atau pekerjaan pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab semua tokoh agama juga untuk memastikan bahwa aktivitas mereka tidak menciptakan kerumunan yang memungkinkan terjadinya penularan. Oke, Pak Heri, tadi saya setuju dengan statement Bapak yang mengatakan bahwa memang terkait kerumunan ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga perorangan ataupun juga tokoh-tokoh agama untuk menghimbau. Tapi ini yang jadi sempat ramai, Pak, di perbincangan masyarakat ini, mengapa waktu saat terjadinya kerumunan ini Satgas COVID-19 justru malah membagikan masker, Pak, bukan membubarkan acaranya, Pak? Iya, satu harus diketahui bahwa Satgas tidak punya otoritas untuk membubarkan aksi, karena Satgas hanya mengkoordinasi bagaimana penanggulangan ini, dan selalu saja tentu saja kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Saya rasa beberapa kali kesempatan disampaikan oleh Pak Doni Monardo, Ketua Satgas, juga sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Pemprov DKI, dalam hal ini kontak dengan Pak Riza maupun Pak Anies, dan berbagai upaya sebenarnya dilakukan. Kenapa kemudian masker itu diberikan? Sebenarnya masker itu diberikan bukan untuk melegitimasi kerumunan, tetapi ketika massa sudah sulit sekali untuk dipersuasi untuk tidak menciptakan kerumunan, makanya jalan terakhir adalah memberikan mereka agar
mereka yang hadir di sini dan kita lihat tidak pakai masker itu mau memakai masker sehingga mencegah penularan yang lebih besar. Mbak Amanda bisa bayangkan kalau misalnya dari yang mereka tidak pakai masker, tidak patuh protokol kesehatan ini, kemudian tertular, kemudian pulang ke rumah di berbagai daerah, kemudian menularkan kepada keluarganya yang komorbid misalnya punya penyakit bawaan, tentu fatality risk-nya juga semakin meningkat. Jadi ini adalah pilihan Darurat gitu ya Pak? terbaik dari yang terburuk lah kira-kira seperti itu yang kita berikan sehingga tetap kita bisa berusaha melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Pak Heri. Pak Riza mungkin bisa menanggapi perbincangan tadi dengan Pak Heri. Ini kan juga sebenarnya banyak pihak ya Pak, khususnya masyarakat DKI Jakarta yang berharap ada tindakan tegas dari Pemprov DKI Jakarta. Mungkin Pak Riza bisa menanggapi Pak. Ya, jadi memang kami sudah melakukan berbagai upaya terkait pencegahan melalui berbagai aplikasi, melalui media sosial, media lainnya, termasuk melalui infrastruktur yang kami miliki sampai ke tingkat RT ya. Begitu juga termasuk kegiatan-kegiatan apapun, kita minta semuanya tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID. Termasuk kegiatan di sepekan ini, kami sudah sampaikan secara lisan, kami patroli, kami keliling, kami datangi, kami pasang spanduk, baliho, kemudian ada mobil yang keliling, memberikan pengumuman melalui speaker dan sebagainya. Itu sudah kami lakukan. Jadi kemudian apabila ada yang melanggar, ya kami tindak, kami denda. Jadi itulah upaya-upaya kami lakukan mulai dari pencegahan, penanganan, termasuk pemberian sanksi. Jadi alhamdulillah langkah-langkah ini terus kita lakukan. Kami konsisten dalam menegakkan ketentuan dan aturan yang ada, termasuk memberikan sanksi kepada siapapun yang melanggar, kita beri sanksi dengan hukuman atau sanksi denda maksimal. Itu kita berlakukan bagi siapa saja, seluruh warga atau unit usaha atau pihak manapun yang terbukti melanggar. Oke, baik. Baik, terima kasih waktunya untuk Bapak Ahmad Riza Patria dan juga Bapak Heri Trianto telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Selanjutnya kami akan melanjutkan perbincangan pada segmen ketiga di Indonesia Bicara, tetaplah bersama kami.